Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Nur Aini dalam pembelajaran IPS kelas 9 SMP Negeri 25 Depok. Tentunya kalian masih ingat materi di kelas 8 kita telah membahas mengenai negara-negara ASEAN. Nah, di mana sih letak negara ASEAN? Nah, negara-negara ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara, di mana kawasan Asia Tenggara ini merupakan bagian dari benua Asia. Nah, materi kita kali ini kita akan membahas mengenai benua Asia. Benua Asia. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan benua? Ya, benua adalah wilayah hamparan dataran yang luas yang ada di permukaan bumi. Ada berapa sih benua yang ada di permukaan bumi ini? Ya, tepat sekali. Ada 6 benua yang ada di permukaan bumi ini. Apa saja benua tersebut? Ya, kita lihat. Ada benua Asia, ada benua Eropa yang menyatu dengan benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika, ada benua Australia, dan ada benua Antartika yang ada di kutub bagian selatan. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi mengenai benua Asia, kita harus mengetahui dulu kompetensi yang harus kita pahami dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuan yang harus kita pahami dalam pembelajaran kita kali ini yaitu kompetensi 31, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar negara-negara Asia dan benua lain yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Sedangkan kompetensi keterampilan yaitu kompetensi 41 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan negara lainnya. Nah, selain kompetensi yang harus kita pahami, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari mengenai benua Asia. Setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menunjukkan letak benua Asia baik di peta maupun di global, serta dapat menjelaskan letak astronomis dan geografis benua Asia, terus menghubungkan antara letak astronomis dan geografis terhadap iklim yang variatif yang ada di benua Asia, serta menganalisis potensi sumber daya alam yang terdapat di benua Asia. Nah, oke, kita lihat letak benua Asia secara astronomis. Secara astronomis, letak benua Asia yaitu 26 derajat bujur timur, ini di Tanjung Babakan, Turki, dan 170 bujur timur, ini di Tanjung Desnyok, ya, di Tanjung Desnyok, serta 11 derajat lintang selatan berada di Pulau Rote, ya, bagian selatan wilayah Indonesia, dan 80 derajat berada di Rusia. Nah, secara letak astronomis, maka sebagian besar wilayah benua Asia membentang di belahan bumi bagian timur dan belahan bumi utara. Walaupun ada sebagian kecil, ya tepatnya Indonesia, berada di bagian wilayah selatan.
Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai letak astronomis, kita juga akan melihat posisi benua Asia secara geografis. Secara geografis, letak benua Asia yaitu di sebelah barat ya, berbatasan dengan benua Eropa ya, karena benua Eropa menyatu dengan benua Asia. Terus juga pegunungan Ural ya, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, dan Laut Tengah. Laut Tengah. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering, dan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah utara Samudra Arktik. Sedangkan sebelah selatan Samudra Hindia. Nah, kalau kita lihat ya, secara letak geografis benua Asia adalah benua yang sangat luas. Hampir 30% wilayah daratan permukaan bumi ini berada di benua Asia, atau 1/4 dari wilayah daratan permukaan bumi ini terdapat di benua Asia. Nah, berapa sih luas benua Asia? Luas benua Asia kurang lebih 43.998.920 km persegi. Nah, begitu luasnya kawasan benua Asia, maka kawasan benua Asia dibagi menjadi 6 kawasan, yaitu kawasan Asia Barat, kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta kawasan Asia Utara atau Rusia. Nah, sedangkan secara geologis, kawasan Asia terdapat rangkaian jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya. Sehingga banyak terdapat gunung berapi di kawasan benua Asia, tepatnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kawasan Asia juga terdapat lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Arab, serta terdapat banyak gurun seperti gurun Arab, gurun Gobi, gurun Taklamakan, dan gurun Turkmenistan, serta gurun yang lainnya. Nah, ini adalah lempeng yang ada di benua Asia, yaitu lempeng Eurasia, ya, di mana antara benua Asia dan benua Eropa adalah menyatu. Yang memisahkan antara keduanya yaitu karakteristik budaya, politik, ekonomi, sehingga antara penduduk kawasan Eropa dengan benua Asia berbeda. Lempeng Indian, lempeng Arabian, lempeng Australian, dan lempeng Filipina. Di antara lempeng Filipina dan lempeng Pasifik ini terdapat palung yang sangat dalam di muka bumi ini, yaitu palung Mariana. Nah, melihat
luasnya kawasan benua Asia dan letak astronomis benua Asia, maka kawasan benua Asia memiliki variasi iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim gurun, iklim mediteran, iklim kutub, iklim gunung. Iklim tropis banyak dijumpai di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, sedangkan iklim subtropis ditemui di kawasan Asia bagian timur, sedangkan iklim gurun Asia bagian barat dan Asia Tengah. Mediteran yaitu wilayah Iran Utara, terus Suriah dan Israel. Iklim kutub wilayah Rusia, dan iklim gunung yaitu pegunungan Tibet ya. Itu pegunungan Everest ya, Mount Everest, pegunungan Himalaya. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan iklim di kawasan benua Asia? Perbedaan iklim di kawasan benua Asia dipengaruhi oleh letak astronomis benua Asia, terus keberadaan laut di benua Asia, terus bentuk wilayah berupa dataran yang luas, serta ketinggian tempat. Nah, sekarang ternyata antara iklim dengan fauna yang ada di benua Asia memiliki kaitan, di mana kita ketahui tipe fauna yang ada di benua Asia dibagi menjadi 4 tipe: Palearktik, Oriental, Ethiopian, dan Australian. Palearktik yaitu banyak terdapat di kawasan benua Asia bagian tengah, Asia Timur, dan Rusia. Sedangkan Ethiopian, Asia Barat, Oriental, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, serta Australian, kawasan Indonesia Timur. Nah, mengapa sih Australian dengan kawasan Indonesia Timur? Nah, dulunya antara benua Australia dengan kawasan Indonesia Timur merupakan kawasan yang menyatu. Dengan luasnya kawasan benua Asia, tentunya potensi yang dihasilkan juga besar ya di benua Asia ini, yaitu potensi di bidang pertanian, beras, kopi, karet, kelapa sawit, sorghum, kapas, gandum, dan kurma. Ini banyak dihasilkan. Pertanian di bidang pertanian itu banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Di bidang kehutanan, kayu, rotan, getah, bahan obat, dan lain-lain ini juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Di bidang kelautan, ikan, kerang, cumi, kepiting terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Di bidang pertambangan, minyak bumi, timah putih, biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, tembaga, aluminium, mangan, baja, dan intan banyak ditemukan di berbagai kawasan benua Asia. Nah, demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.